yang menimpa salah satu driver dari PT Gas atau Gas Alam Sentosa yang gudangnya itu ada di Jalan Demak Timur. Kenapa kami melaporkan ini ke Polrestabes Surabaya? Karena kami melihat tidak ada upaya-upaya dari PT Gas ini untuk melindungi karyawannya sesuai peraturan yang berlaku. Yang pertama adalah pengaduan kami tentang tidak diberikannya BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan oleh perusahaan kepada karyawan, sehingga ketika mengalami kecelakaan itu karyawan atau driver tersebut harus membiayai seluruh pengobatan rumah sakit dan perawatannya. Terus kemudian ketika dia tidak mampu untuk melakukan tugas atau pekerjaannya, itu tidak diberikan santunan sesuai peraturan perundang-undangan yang harusnya dia berhak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Rizky Kopral dalam info terkini. Saat ini saya ada di Polrestabes Surabaya, sedang memantau atau sedang meliput kegiatan dari Ormas ASP yang saat ini sedang berjuang untuk memperjuangkan sebuah hak yang harus diterima oleh sebuah karyawan PT di Jalan Demak. Pagi hari ini kita akan wawancara dengan salah satu pengurus ASP, Bang Rudi Gaul, yang akan kita wawancara sebentar lagi. Apa sih yang Anda dilakukan pada giat pada pagi hari ini? Oke, selamat pagi Bang. Selamat pagi. Ya Bang, mau tanya sebentar nih Bang. Kami mau tanya ini, pada giat hari ini ada giat apa Bang? Jadi begini, kita mendatangi Polrestabes Surabaya hari ini adalah untuk melaporkan PT Gas yang berdomisili di Jalan Demak Timur karena terjadi kecelakaan kerja yang menimpa karyawannya. Ya, ada beberapa hal yang kami laporkan ke Kapolrestabes Surabaya. Yang pertama tentang tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan, di mana setiap tenaga kerja yang sudah berkontrak untuk bekerja harusnya mendapatkan BPJS, dan ini ada sanksi pidananya 6 bulan sampai dengan atau tuntutan 1 miliar rupiah kalau berdasarkan perundang-undangan. Yang kemudian tuntutan berikutnya adalah agar supaya Polrestabes Surabaya melakukan pengusutan secara menyeluruh terhadap alat-alat transportasi dari PT Gas tadi, karena ini menyangkut membawa bahan berbahaya, harusnya ada perizinan atau rekomendasi dari Kementerian Perhubungan melalui Dirjen Perhubungan Darat. Kemudian kami tidak menemukan satupun supir dari supir PT Gas ini yang memiliki sertifikat yang disyaratkan oleh perundang-undangan. Oke, Bang, ini ada berapa korban Bang kalau boleh tahu nih Bang? Sementara yang kami dampingi, yang sudah memberikan kuasa kepada kami, 1 korban, Saudara Badrus yang berdomisili di wilayah Bangkalan. Dia kecelakaan dan mengalami cacat, dan tidak ada 1 rupiah pun dari pihak PT Gas ini untuk memberikan perhatian kepada beliau, sehingga semua perawatan, pengobatan itu harus dikeluarkan dari kantong pribadi. Bahkan teman-teman ini urunan untuk kontrol selama 12 kali ke Surabaya. Inilah yang membuat kemudian kami melihat bahwa di hari atau di bulan kemerdekaan ini kok masih ada penindasan-penindasan terhadap masyarakat kecil gitu loh. Nah, terus aksi ini kan sudah ke PT dan sekarang sudah melapor ke Polrestabes Surabaya ini. Kalau seandainya semua sudah tindakan dilakukan oleh teman-teman Ormas, tapi belum ada tindak lanjut apapun dari pihak pemerintah atau dari pihak perusahaan atau kepolisian, apa Bang langkah selanjutnya ini Bang? Langkah selanjutnya apabila kami tidak melihat itikat atau gerak dari pemerintah maupun dari Polrestabes Surabaya, maka kami ASB akan melakukan segel paksa terhadap objek gudang yang ada di Demak Timur PT Gas tersebut. Oke. Terus yang terakhir nih Bang, harapan nih Bang dari Abang bersama dengan teman-teman ormas ya, yang saya lihat pergerakan Abang ini kan membantu arus bawah, banyak lagi masyarakat yang dibantu. Harapannya dengan kejadian-kejadian seperti ini Bang, apa kedepannya Bang? Saya berharap bahwa Surabaya ini menjadi kota yang ramah terhadap tenaga kerja. Surabaya ini, karena Surabaya adalah kota urban dan menjadi ibu kota provinsi, harusnya Surabaya ini bisa menjadi contoh kota industri yang ramah terhadap tenaga kerja, dan semua pelaku-pelaku usaha di Surabaya ini bisa menjalankan usahanya dengan baik, dengan tenang. Terus kemudian pun demikian hak-hak karyawan atau pegawai itu bisa diberikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oke, demikian pemirsa wawancara saya dengan Bang Rudi Gaul dari Ormas Arek Surabaya Bergerak. Harapan kami berita ini atau mungkin liputan ini bisa didengar oleh pemerintah, khususnya mungkin dari Kementerian Tenaga Kerja dan pemerintah yang terkait, dan bisa
menindaklanjuti akan perkara ini. Demikian laporan saya langsung dari Polrestabes Surabaya. Saya Rizky Kopral dalam info terkini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.